Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Kembali lagi bersama Ibu Aan di pelajaran Kurdis. Di materi Al-Quran hadis kali ini, insya Allah kita akan mempelajari pelajaran kedua yang judulnya itu adalah Surah Al-Kautsar dan Al-Kafirun. Oke, kalau kalian bukunya sudah ada, boleh sambil dibuka ya bukunya. Atau misalnya kalian boleh buka juga juz ammanya atau Al-Qur'annya dan cari surah Al-Kautsar dan Al-Kafirun. Nah, untuk pembahasannya di pelajaran Kurdis ini, di pelajaran kedua ini, Ibu tidak hanya akan menerangkan tentang surah Al-Kautsar dan Al-Kafirun, tapi nanti di akhir Ibu akan membacakan atau Ibu akan menerangkan sekilas tentang pelajaran tajwidnya, yaitu mengenai bacaan gunnah. Jadi, kalian harus menyimak ya dari awal sampai akhir. Oke, selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita bahas adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Dalam Al-Quran menempati urutan surah ke-108. Surah ini turun di kota Mekah sehingga disebut surah Makkiyah. Surah Al-Kautsar merupakan surah terpendek yang ada dalam Al-Quran. Surah Al-Kautsar menerangkan tentang nikmat Allah yang sangat banyak. Surat Al-Kautsar juga berisi perintah Allah kepada manusia supaya menjadi manusia yang pandai bersyukur. Hasil ciptaan Allah untuk manusia disebut dengan nikmat. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Bumi, langit, dan segala isinya adalah nikmat yang diberikan Allah untuk manusia agar dijaga dan digunakan sebaik-baiknya. Kemudian, kesehatan, umur yang panjang juga termasuk nikmat. Siapa yang tidak bersyukur akan nikmat Allah, maka ia sudah kufur nikmat. Sedangkan orang yang kufur nikmat akan mendapatkan azab Allah dan ditempatkan di neraka kelak. Sedangkan orang yang senantiasa bersyukur akan mendapatkan pahala yang berlipat dan tempatnya nanti kelak yaitu di surga. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kalau kalian sampai sekarang masih bisa makan, masih bisa belajar, masih bisa bermain, nah itu semua adalah nikmat dari Allah yang harus kalian syukuri, ya. Nah, sudahkah kalian mensyukuri semua nikmat itu? Nah, yang jadi pertanyaan juga, bagaimana sih kita mensyukuri nikmat Allah itu? Nah, tentunya kalau kita mau bersyukur atas nikmat Allah, maka perbanyaklah ibadah. Kemudian perbanyaklah amal kebaikan. Juga dalam surat Al-Kautsar ini kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Seperti yang pernah orang tua kalian lakukan, atau mungkin kalian juga pernah melakukan kurban ketika hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, itu salah satunya adalah cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita dengarkan ya bagaimana cara melafalkan surah Al-Kautsar yang baik. Tentunya sesuai dengan kaidah tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim.
Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Slide selanjutnya yaitu tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menempati urutan ke-109 dalam Al-Quran, terdiri atas 6 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Kata Al-Kafirun sendiri artinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala. Mereka tidak mau masuk agama Islam dan malah membujuk Nabi Muhammad SAW agar menyembah berhala orang-orang kafir. Sebagai seorang nabi dan pembawa agama Islam, Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad menolak ajakan mereka untuk menyembah berhala. Orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berkata tegas kepada mereka. Kata Rasul, "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Nah, kata-kata Nabi tadi itu merupakan terjemahan dari ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Kafirun. Oke, untuk selanjutnya mari kita dengarkan ya bagaimana cara melafalkan surah Al-Kafirun dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Slide selanjutnya, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, bahwa Ibu tidak hanya akan menerangkan tentang surah Al-Kautsar dan surah Al-Kafirun, tapi Ibu juga akan menerangkan tentang bacaan gunah. Nah, bacaan gunah ini merupakan salah satu dari ilmu tajwid. Gunah adalah setiap ada huruf nun atau mim yang bertasydid. Jadi kalau misalnya kalian membaca Al-Quran atau ketika kalian membuka Al-Quran dan melihat dalam salah satu bacaan Al-Quran itu ada mim yang di atasnya itu ada tasydid atau huruf nun yang di atasnya ada tasydid, itu dinamakan dengan gunah. Dan kalian harus membacanya dengan mendengung. Panjang dengungnya itu sekitar 2 atau 3 harkat. Contohnya misalnya thumma, inna, lamma. Nah, coba kalian perhatikan. Dalam huruf mim itu, di atas mim itu ada tasydid. Dan di atas tasydid ada harkat fathah atau harkat kasroh. Nah, tapi ketika membacanya, kalian harus dengan cara mendengung. Summa, nah seperti itu. Jadi tahan ya. Inna, bukan ina, tapi inna. Lama, bukan lama, tapi lama. Jadi dengungannya harus kalian tahan sekitar 2 atau 3 harkat. Sekarang coba kalian perhatikan surah At-Takasur dan Al-Kafirun. Adakah di sana, di dalam bacaannya itu terdapat bacaan gunah? Nah, tentu kalau tadi Ibu sudah terangkan, kalian harus bisa ya membaca gunahnya seperti apa.
Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai ya materi kita di pelajaran 2 ini. Semua materinya sudah Ibu bahas dari surah Al-Kautsar, Al-Kafirun, kemudian bacaan guna. Terima kasih sudah menyimaknya. Wassalamualaikum. Nah, untuk selanjutnya, kalian jangan lupa ya mengerjakan tugasnya. Nah, ini tugas kita kali ini, yaitu bacalah surah Al-Kautsar dengan memperhatikan bacaan gunahnya. Kemudian, kirimkan laporannya Jabri ke Ibu ya, by voice note saja. Terima kasih, selamat berlatih, selamat belajar. Good luck. Wassalamualaikum.